first glance, we see their face like a cat and their body like a bear. What animal is this? In this episode, we will get to know more about bearcat, or what we usually know as binturong. Starting as an animal hobbyist, in 2017, Aji tried to breed binturong. Nama saya Aji Wibawa Tirta. Saya bersama rekan saya, Pak Irwan, mengelola penangkaran binturong yang posisinya ada di Semarang. Saya mulai menangkarkan binturong ini tahun 2017. Ya, kebetulan kita pecinta binatang, penghobi binatang. Kita melihat bahwa binturong ini hewan asli Indonesia yang eksotis tetapi sudah mulai punah. Karena itu kita tergerak untuk melestarikan binturong. Ya, jadi karena binturong ini hewan yang sudah mulai punah, jadi dia masuk dalam status hewan yang dilindungi negara. Pada saat itu saya mengajukan diri ke KSDA untuk mengadopsi binturong dan disetujui. Karena itu kita mulai usaha penangkaran binturong. Ya betul, jadi di bawah naungan KSDA semuanya dimonitor oleh KSDA. For those of you who don't know, this endangered exotic animal has two types, Sumatra and Java. Jadi untuk binturong ini kita usahakan untuk mengembangbiakkan, untuk breeding. Tujuan dari breeding adalah untuk kita lepas liarkan ke alam. Ada juga yang kita adopsikan ke lembaga-lembaga seperti kebun binatang. Jadi untuk edukasi kepada warga bahwa masyarakat Indonesia akan hewan eksotis Indonesia. Karena binturong ini sudah statusnya langka atau terancam punah, jadi di alam liar sangat jarang kita melihat binturong. Ya, karena itu saya pikir banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu bahwa Indonesia punya jenis musang yang salah satunya terbesar di dunia. Ya, untuk jenis binturong di Indonesia ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis binturong Jawa, yang kedua jenis binturong Sumatera. Perbedaannya di mana? Perbedaannya dari warnanya. Kalau binturong Jawa cenderung putih, ada putihnya di bulunya. Kalau binturong Sumatera, dia warnanya cenderung lebih gelap atau hitam. Oke ya, jadi untuk binturong yang jantan dan betina mudah sekali dilihat karena alat kelaminnya terlihat. Nah, ini contoh untuk betina. Ini yang kelamin jantan. Kalau untuk badan dan buntut atau yang lainnya hampir sama, serupa. Tidak ada perbedaan signifikan. Kemungkinan alam ya. Ya, karena alam itu kan membentuk si binatang itu. Bisa kemungkinan dari suhunya, makanan yang tersedia di area itu yang membentuk lama-lama perbedaan itu, warna. Untuk binturong itu adanya di wilayah Asia, seperti Indonesia, Malaysia, Kamboja, Vietnam, ya. India juga ada. Ya, tetapi rata-rata hampir sama, kesemuanya terancam punah. Jadi binturong itu hidup di hutan tropis. What kind of living conditions are suitable for breeding binturong? Ya, jadi kita pilih lokasi ini di Semarang ini karena letaknya kita ambil yang agak tinggi supaya udaranya juga menyerupai habitat aslinya. Kita tanamkan juga pohon-pohon besar
supaya habitatnya menyerupai dia, alamnya. Binturong bisa hidup sampai ketinggian 1.500. Untuk suhunya sendiri sekitar suhu umum di 27 derajat sampai 32 dia bisa, tidak ada masalah. Let's see what treatments and disease can infect binturong's health. Perawatan yang salah satunya paling penting adalah kita jaga kebersihan. Kita jaga kebersihan supaya terbebas dari penyakit. Yang kedua, untuk makanan. Kita harus atur pola makanannya dia supaya gizi-gizinya terpenuhi. Terus untuk selebihnya cenderung tidak begitu riskan sih memelihara binturong, cukup kuat. Kalau penyakitnya sih paling kalau yang sering tuh jamur, diare, terus awal mula distemper itu seperti musang itu kejang-kejang mas. Habis itu nggak mau makan, bisa sampai kematian lah tingkatnya. Itu kalau jamur itu kelembapan dari kandangnya dulu mas, pertama itu. Terus bakteri-bakteri dari kandang lembab, habis itu masuk ke jamur, ke kulit-kulit binturong. Ada juga yang mungkin polhut di hutan, dia ada binturong yang cedera. Kalau cedera, kalau dibiarkan di hutan, dia akan dimangsa oleh yang lain karena cedera. Itu dipelihara oleh KSDA untuk dirawat disembuhkan. Ada juga yang dari penyerahan warga. Penyerahan warga itu ada orang yang mungkin sebelumnya pelihara secara ilegal dan dia sadar, dia menyerahkan kepada KSDA. Nah, kita sebagai pecinta hobi untuk binturong, kita mengajukan diri untuk mengadopsi binturong ini untuk kita rawat dan kita kembang biakkan. Setelah diperiksa semua oleh KSDA, dievaluasi dan memang kriterianya masuk, maka kita diberikan sama sama KSDA untuk memelihara binturong, ya, untuk merawat. In this segment, we will discuss more about breeding and feeding binturong. Jadi ini sekarang kita masuk ke ruangan di mana ini binturongnya semua binturong Sumatera. Ya. Nah, ini contohnya. Kita pasang plat. Ini untuk mengetahui F0 namanya, terus ini female, ini male. Cowok cewek, dan ini ada nomornya. Ini adalah nomor chip. Nomor chip dari si binturongnya. Ini Sumatera semua, di sini kita Sumatera. Bisa dilihat dari ciri-ciri tubuhnya, warnanya, kulitnya hitam. Nah, ini yang F1, artinya generasi setelah F0. Jadi semua binturong di sini terdaftar dan ada sertifikat, bisa dicek antara sertifikat dengan chip nomornya sesuai atau tidak. Chip ini kita pasang di umur sekitar 3 bulan sampai 5 bulan. Yang pertama cara jodohkannya kita dekatkan, tapi jangan satu kandang. Bisa ada kandang tersendiri di luar supaya dia saling memandang, supaya kenal, tapi jangan bertengkar atau melukain satu sama lain. Jika sudah ada indikasi jinak, kita masukkan jadi satu. Nanti dia masih perkenalan nih. Dia masih perkenalan di dalam, beberapa lama, kalau cocok dia akan breeding. Oh ya, jadi untuk binturong tidak ada musim kawinnya.
Dekatkan, nanti dia cocok, dia akan birahi sendiri, dia akan kawin. How many children does a binturong produce if there is no mating season? Untuk binturong itu sekali beranak antara 1 ekor sampai 2 ekor. Kita pernah terbanyak 3 ekor, tapi itu jarang. Yang umum 2 ekor. Dan binturong ini tidak ada musim kawinnya. Artinya dia bisa setiap waktu kawin. Bisa setiap waktu dikawinkan dan beranak. Untuk mengandung sekitar 90 hari sampai 91 hari. Terus kalau sudah kawin, kita tahu ya ini jadi atau tidak. Hamil atau belum, itu juga bisa dilihat dari ini. Kebetulan ada ini perempuan sudah kawin, hamil. Pertama nih dari badannya kelihatan nih sudah agak besar. Terus yang kedua dari putingnya, area susunya nih, dia bulunya sekitarnya nih sudah rontok, lepas, supaya memudahkan si baby untuk menyusui. Ini tandanya, salah satu tanda bahwa dia hamil. Makanannya sedikit berbeda dari yang lain. Kita jaga gizinya, terus kita usahakan dia jangan stres, yang penting. Karena stres sangat mempengaruhi. Karena dia sudah nyaman di sini. Ini tempatnya dia udah nyaman. Kalau dipindah, justru dia harus adaptasi lagi, mengkhawatirkan. Untuk produktif masuk di 30 bulan atau sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun. Itu sudah masuk usia dewasa. Jadi untuk adopsi itu bermacam-macam. Kalau misalnya yang adopsi itu untuk private, dia lebih prefer anakan atau yang baby size. Karena dia bisa melatih sejak kecil supaya ada ikatan batin. Tapi kalau yang adopsi seperti kebun binatang atau lembaga riset penelitian, dia lebih cenderung prefer yang besar. Karena kalau besar sudah pasti daya tahan tubuhnya sudah lebih bagus. Dan untuk penelitian misalnya diambil darahnya dan lain sebagainya tidak ada masalah. The fact is that binturong is an eater of everything and avocado is not recommended for feeding binturong lovers. Jadi untuk binturong itu hewan omnivora. Dia bisa makan pepaya atau buah-buahan, pisang, bisa makan daging juga. Tetapi untuk binturong dia lebih prefer buah-buahan. Kesukaannya dia buah-buahan. Jadi di sini kita berinya pepaya. Kita berinya pepaya karena ya gizinya bagus dan cairannya cukup banyak. Nah, selain itu kita juga ada program setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali, tergantung kesehatan hewan, kita berikan juga daging untuk pelengkap gizi. Dan kadangkala kita beri juga dog food. Ya, karena kalau dog food itu kan gizinya sudah jelas mengandung vitamin apa. Ya, jadi kita ada berikan juga dog food. Yang tidak diperbolehkan adalah avokado ya, karena avokado untuk binatang bisa menjadikan racun. Saya kira kalau virus atau bakteri yang sampai menyebabkan kematian pasti ada. Tetapi karena di tempat kita jaga untuk kebersihan kandang, kita vaksinkan hewan-hewan ini, semua kita vaksinkan. Kita vaksinkan termasuk vaksin rabies. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah kena penyakit atau virus yang mematikan. Binturong itu hewan yang defensif, artinya kalau di alamnya dia cukup liar, mungkin punya instingnya dia sendiri. Jadi kita lebih bisa kita pegang, kita kalau kasih makan dia datang gitu. Tapi kalau setiap saat kita panggil seperti anjing kucing dia tidak bisa.
kita ajarkan dia misalnya untuk tidur, untuk ayo shake hand dan lain nggak bisa. Still curious, Binturong lovers? In this segment, we will be educated on the detailed provisions for breeding binturong. Binturong cukup bisa bonding dengan ownernya, nggak bisa sebonding anjing dan kucing. Ya, bisanya kalau dirawat dari kecil, dia sayang dengan kita. Kita datang, dia datang, naik ke badan kita, putar-putar di badan kita, itu bisa. Karena sudah hasil breeding, dia sudah cenderung lebih jinak. Dan pada waktu beranak itu kan orang tuanya atau ibunya menyusui sekitar, kita kasih dia menyusui sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Setelah itu kita ambil, kita susuin pakai susu biasa. Untuk binturong itu hewan yang defensif, artinya kalau di alamnya dia cukup liar. Dia cukup liar, jadi kalau ada hewan lain atau ada orang yang mau menangkap, dia menyerang. Nyerangnya pakai kuku atau gigitan. Ya, buntut bisa juga, buntutnya cukup kuat tenaganya, tapi secara umum pakai kukunya. Nah, jika sudah dirawat di penangkaran, apalagi lahir di penangkaran, dia bisa jinak. Jadi hewan peliharaan. Nah, ini binturong, buntutnya juga spesial dia. Ini boleh kita bilang kaki kelima nih. Jadi kalau dia mau jatuh, dia gini nih, bisa nih. Kakinya semua gantung, kuat nih. Ini sudah mulai merah nih mukanya nih. Kuat sekali buntutnya. Ya, karena hewannya juga lucu, jinak. Terus kepuasannya kita bisa melestarikan. Karena pecinta hewan ya, saya sedih juga kalau sampai ke depannya beberapa tahun kemudian hewan ini sudah hilang di alamnya, kan kasihan. Jadi misalnya kita ke hutan pun sekarang sudah hampir jarang kita bisa lihat binturong di alam liar. What are the difficulties in executing this binturong breeding? Kesulitannya adalah loggingnya. Kita harus mencatat semua perkembangan dari hewan ini dan dilaporkan ke KSDA, badan terkait. Jadi kondisi kesehatannya, perkembangannya, kena sakit atau tidak, terus kalau beranak kita harus laporkan, kita berikan tanda chip, ya itu kesulitan yang pertama. Yang kedua, untuk konsumsinya cukup banyak. Untuk konsumsinya. Tapi karena kita pecinta, ya nggak apa-apa. Yang penting hewan itu dia bisa hidup sehat, standar kesehatannya terpenuhi, kita pun ikut bahagia, ikut happy. Sementara ini kita sudah ekspor ke Turki, kita sudah ekspor ke Jepang, dan rencana ke depan ada permintaan dari Amerika untuk research, diperlukan untuk research. Ke Turki untuk minisu, kalau yang ke Jepang untuk kelihatannya untuk pribadi. Kalau untuk diekspor itu tujuannya bisa yang pertama untuk penelitian di luar negeri. Yang kedua untuk minisu atau kebun binatang. Yang ketiga bisa untuk private, pribadi. Ya. Yang keempat bisa untuk edukasi, lembaga edukasi. Tapi kalau lepas liarkan
Di luar negeri saya kira tidak ada. Karena binatang, saya kira peraturan dimanapun juga, binatang yang bukan dari negara asalnya tidak boleh dilepas liarkan karena akan invasif atau menyerang hewan lokal atau asli dari negara tersebut. Dari KSDA, pertama kali dia serahkan ke kita, itu statusnya F0. F0 itu adalah milik negara. Kita tidak boleh membawa keluar dari penangkaran, kita tidak boleh untuk misalnya untuk show, atau jual, atau adopsi, tidak boleh. Ini milik negara yang harus kita rawat dan syukur-syukur bisa kita kembang biakkan. Jika bisa berkembang biak, maka generasi berikutnya adalah F1. F1 adalah milik negara juga. Milik negara, tidak perlakuannya sama, tidak boleh keluar dari tempat penangkaran. Kemudian, jika F1 itu bisa kita kembangkan, dewasa, beranak, generasi berikutnya adalah F2 dan seterusnya, F3, F4. Nah, dari F2, F3, F4 dan seterusnya, kita bisa memelihara, kita boleh melepas liarkan ke alam, kita boleh memberikan kepada yang memerlukan, seperti kebun binatang atau lembaga riset, penelitian, dan lain sebagainya. Pesan saya untuk binturong, kalau kelihatan di alam, mohon jangan ditangkap. Kasihan, biarkan bebas di alam. Untuk orang-orang yang ingin melihat binturong atau ingin mendapatkan edukasi tentang binturong, bisa ke kebun binatang. Ya, saya mohon juga untuk binturong ini karena sudah langka, hewan asli Indonesia, mohon bersama-sama kita lestarikan binturong Indonesia. Supaya bisa lestari, anak cucu kita bisa lihat binturong. How about it, binturong lovers? Interested in keeping and breeding binturong? Stay tuned for the next episode only on the Animal Library.